Boleh ya Pak ya? Silakan. Lanjut Pak. Yang pertama, saya ingin menanyakan selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus mengenai dilema etika atau pembangunan moral di sekolah ini? Baik, terima kasih ya atas kesempatan untuk berdiskusi ya terkait dengan masalah manajemen, khususnya masalah dilema etika di sekolah atau di lembaga atau di institusi ya. Memang kesulitan atau tantangan, bukan kesulitan ya, tantangan yang agak berat bagi seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin di sebuah lembaga adalah ketika dia menghadapi antara etika dan antara kebutuhannya. Jadi kita tahu bahwa setiap orang itu kan punya hak, punya kewajiban, tapi kadang-kadang kepala sekolah harus menghadapi pilihan ya, bagaimana memposisikan guru misalnya untuk bisa memahami hak dan kewajibannya, mana yang lebih didahulukan. Nah itu yang barangkali mungkin yang terkait dengan dilema antara etika dan kebijakan. Terima kasih Pak. Kemudian bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Meniko, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, kasus seperti itu ya, sebagai contoh misalnya ada teman kita yang mengambil cuti ya karena mungkin alasan keluarga. Di satu sisi itu suatu yang merupakan hak ya untuk kepentingan keluarga, apalagi misalnya terkait dengan orang tua yang sakit atau orang tua yang meninggal. Tapi di satu sisi dia juga punya kewajiban untuk misalnya mengajar, atau kalau kebetulan mungkin pas rapat penting ya. Nah, kalau saya selama ini akan berusaha memposisikan saya sebagai dia ya, sebagai dia. Jadi apa yang saya rasakan seandainya saya berada di posisi dia, misalnya ketika orang tua saya sakit dan tidak serumah dengan saya, satu sisi dia punya kewajiban mengajar. Nah, bagaimana perasaan dia, maka saya akan memposisikan saya sebagai dia. Nah, pada tahap ini saya akan semacam mereview kinerja dia dulu, kinerja yang bersangkutan selama dia bekerja itu, apakah dia termasuk pekerja yang rajin, punya kontribusi yang besar bagi sekolah, bagi lembaga. Kemudian apakah dia termasuk tipe orang yang suka izin, suka izin dengan catatan ya, tidak karena menjalankan tugas tertentu ya. Nah, biasanya secara pribadi saya akan berikan kelonggaran untuk dia cuti kalau orang itu memang punya komitmen yang bagus terhadap sekolah. Tapi kalau dari awal sudah merasa dia itu tidak punya komitmen, kemudian mungkin sering meninggalkan tugas, nah itu kadang-kadang saya akan lebih selektif dalam memberikan izin. Jadi artinya tidak begitu saja ya, tidak begitu saja. Jadi itu sering kita sampaikan juga pada yang bersangkutan paham ya, kalau saat diizinkan cuti itu karena alasan tertentu, kalau tidak itu karena apa itu. Oh ya, jadi dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa seandainya ada kasus untuk izin guru gitu ya Pak ya, itu Bapak akan memposisikan pada posisi guru yang minta izin tersebut ya Pak. Sebenarnya tadi saya ingin menanyakan mengenai langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini, tapi Bapak tadi sudah menyampaikan gitu. Jadi memang Bapak memposisikan sebagai guru tersebut, kemudian juga melihat dari kinerjanya dia juga ya Pak ya. Nah kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang ada dalam kasus dilema etika ini? Ya, yang pertama kebetulan saya menggunakan konsep kepemimpinan kolektif ya. Jadi di lembaga ini jarang sekali saya mengambil keputusan personal atas inisiatif saya. Saya biasanya mengambil keputusan karena masukan dari staf yang membantu kinerja saya, dan itu baru kita sampaikan pada yang bersangkutan, sehingga itu sebenarnya tujuannya untuk meminimalisir kesalahan ya secara dalam pengambilan keputusan, karena biasanya kalau keputusan itu diambil personal itu mesti subjektivitasnya tinggi ya, sehingga walaupun tadi misalnya
kita melihat ada kinerja seorang yang tidak begitu bagus, dia minta izin, ya kita minta pendapat dari staf dengan bakal misalnya bagaimana kalau kita mengambil keputusan seperti ini ya. Jadi biasanya itu akan lebih efektif ya kalau seperti itu, daripada nanti kalau saya mengambil keputusan secara sepihak, secara personal, nah kemudian subjektif itu bisa jadi nanti malah tidak produktif ya, karena mungkin merasa tidak nyaman yang bersangkutan ya karena keputusan saya. Jadi Pak, untuk pengambilan keputusan ini Bapak juga membutuhkan pandangan dari yang lain ya, dalam manajemen di sekolah ya Pak ya, agar pengambilan keputusan ini dapat efektif untuk menyelesaikan dilema yang ada gitu ya Pak. Nah selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak dapatkan dalam pengambilan keputusan, tantangannya untuk agar pengambilan keputusan itu dapat berjalan dengan baik, dapat terselesaikan dengan baik. Mungkin bisa disampaikan Pak tantangannya Pak. Ya, tantangannya hanya masalah perbedaan persepsi mungkin ya dari antara kepala sekolah dengan guru ya misalnya. Kadang-kadang ya mungkin karena berbeda persepsi dan alasan tadi, kadang-kadang kalau kepala sekolah melarang atau saya agak sedikit beri tekanan itu mungkin ada guru atau teman sejawat yang merasa tidak nyaman kok kayaknya tidak. Padahal di dalam hati saya, di dalam pikiran saya kan memang saya harus memberi batasan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, yang seperti ini boleh izin, yang seperti ini nggak boleh izin ya. Itu kan memang kepala sekolah harus tegas ya. Jadi seperti misalnya kalau rapat kelulusan itu ya saya biasanya melarang tidak mengabulkan izin apapun ya, kecuali memang darurat ya, seperti misalnya berita duka ya itu pasti diizinkan. Tapi kalau hanya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa diselesaikan oleh katakanlah oleh suami istri yang di rumah, saya kira itu tidak elok kalau izin ya pada saat-saat pengambilan keputusan penting bagi sekolah ya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian selama ini dalam pengambilan keputusan itu apakah Bapak mempunyai jadwal atau tata kelola khusus, atau Bapak menyelesaikannya di tempat, atau Bapak mempunyai jadwal untuk menyelesaikan permasalahan dilema etika tersebut? Ya kebetulan kalau di sini kan tidak terlalu banyak ya kasus-kasus seperti itu, jadi dan tidak ada yang berat ya, tidak ada yang berat itu artinya hanya masalah kebutuhan keluarga lah, misalnya seperti anak sakit, suami atau istri sakit, kemudian mungkin sehingga itu masih bisa ditolerir. Jadi tidak ada agenda khusus, hanya pada saat yang bersangkutan minta izin itu kadang-kadang ya kita langsung sampaikan urgensinya apa, kemudian pesan-pesan yang harus ditindaklanjuti setelah ini apa itu. Jadi tidak ada jadwal khusus karena memang di sekolah kita ini nggak banyak kasus-kasusnya. Kemudian untuk kasus yang lain mungkin ya Pak ya, apakah ada bentuk atau prosedur untuk menyelesaikan kasus, misal kasus tidak harus izin ya Pak, mungkin ada sebuah pengambilan keputusan untuk Bapak gitu di dalam sekolah ini, ada prosedur atau bentuk khusus nggak Pak? Tetap kita menggunakan tadi prosedur bahwa kepentingan itu kolektif. Jadi kalau ada kasus yang berat misalnya mungkin menyangkut relasi antar personal yang kurang bagus ya, kurang bagus itu bisa sama-sama gendernya, bisa beda gender. Nah kalau sudah seperti itu kami pasti minta pandangan dari staf ya, dari maka, jadi tidak sendirian. Dan biasanya saya itu terakhir, jadi saya selalu mengambil, saya itu orang terakhir yang berbicara. Kalau teman-teman yang lain tidak mempan istilahnya baru saya akan berbicara. Tapi kalau bisa diselesaikan di tingkat bakal atau di tingkat yang lain, biar mereka yang menyelesaikan. Berarti untuk siswa pun juga demikian ya Pak ya, misalkan ada kasus untuk siswa itu juga diselesaikan dari jenjang perjenjang ya, mungkin dari wali kelas dulu, kemudian BK, wakil, lalu nanti Bapak tidak selesai selesainya demikian ya Pak. Kemudian selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan dalam menyelesaikan dalam permasalahan dilema etika ini Pak? Kalau itu berhubungan dengan person, dengan orang ya tim manajemen maka dan staf seterusnya. Itu kalau berhubungan dengan person. Tapi kalau berhubungan dengan pola itu
itu kalau saya lebih ke pola ya. Jadi pola kepemimpinan di sini itu kan saya mengedepankan humanisme ya. Jadi kepemimpinan yang humanisme, sehingga kami itu berharap orang itu segan sendiri, nggak usah terlalu banyak diatur, itu sudah tahu sendiri misalnya saya harus melakukan apa, dan saya memang berusaha membentuk kultur seperti itu. Jadi saya tidak terlalu suka dengan banyak mencampuri hal-hal yang Anda harus begini nggak boleh, itu saya enggak, tapi saya akan memberikan semacam kalau bahasa Jawa itu semua pasmon ya. Pasmon itu seperti kalau orang minta izin ya lewat WA, bagi saya nggak masalah, izin itu nggak harus datang langsung, bisa lewat WA karena situasional ya, dan sudah zamannya sekarang. Nah, saya akan berikan jawaban itu berjenjang ya. Nah, mungkin ada jawaban yang baik Bu, semoga sukses, semoga lancar. Baik Bu, terima kasih. Ada mungkin cuma baik Bu, atau mungkin ya, nah, itu harusnya sudah paham ya. Iya. Jadi kalau saya WA kok cuma dijawab ya, itu berarti wah itu warning ya mestinya ya. Tapi kalau diikuti baik, silakan, semoga sukses, semoga lancar, itu berarti oh ini dengan senang hati. Nah, semacam itu ya. Saya semacam itu. Oh iya Pak. Kemudian dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah ada pembelajaran atau kesimpulan dari apa yang dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Kalau yang saya rasakan bahwa kita kan hidup di komunitas Jawa dengan budaya Jawa ya. Saya menganut prinsip Jawa, jadi bagaimana cara mengelola orang dengan karakteristik Jawa itu nggak usah terlalu keras, harus ABC. Kita dudukkan mereka sebagai seorang yang memang harus dihormati, harus dihargai haknya, dan dengan itu kita berharap mereka juga tahu kewajibannya. Jadi itu saya kira saya nggak tahu apakah itu model kepemimpinan yang baik, tetapi di sini itu ternyata efektif untuk lingkungan kerja di sini deh. Ya, terima kasih nih Pak ya atas perbincangan pada siang ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Semoga dapat memberikan pembelajaran untuk kami semuanya. Terima kasih, demikian Pak. Assalamualaikum. Untuk saya berbincang-bincang mengenai pengambilan keputusan mengenai dilema etika nih Pak Jif. Ini saya boleh menanyakan beberapa hal nih Pak Jif? Ini saya ingin bertanya, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah menikah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus mengenai dilema etika atau pembangunan moral Pak? Jadi yang pertama untuk etika atau moral itu kan pertama kita contoh dulu ya. Kita selalu jujur dalam berapa waktu kita. Kemudian untuk mengidentifikasi ya saya selalu mengamati baik guru kami di sini bagaimana nanti menyesuaikan kedisiplinan. Kalau nanti ada permasalahan misalnya ada disiplin nggak bisa konfirmasi, terutama masalah presensi bilang ya. Terus bulan ini kalau saya konfirmasi, saya panggil, saya ada diskusi permasalahan apa akhirnya nanti kemudian ditemukan sebuah solusi sehingga bulan depan ya itu misalnya. Jadi Bapak mengamati terlebih dahulu ya Pak, kemudian dari pengamatan itu kemudian Bapak juga melakukan konfirmasi dari yang bersangkutan ya tentunya. Selanjutnya bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dan di situ ada dilema untuk Bapak, itu bagaimana Bapak mengambil keputusan? Nah kalau saya nanti saya lihat kepentingannya, misalnya kasus bisa ada guru kami yang sudah ngajar dulu hari itu, tapi belum izin karena mohon maaf orang tuanya sedang sakit, pertolongan harus ke rumah sakit ada itu juga.
itu berarti ini penting untuk berarti orang tua. Maka betul saya izinkan dengan catatan meninggalkan tugas untuk kami. Jadi saya lihat kasusnya seperti apa. Kalau memang itu lebih urgent daripada melaksanakan kewajiban di sekolah, saya izinkan. Tapi kalau tidak, betul. Kalau untuk anak itu kan berbagi pada orang tua nomor satu. Kan masalah melaksanakan kewajiban di tugas itu juga banyak. Nanti Bapak akan melihat dulu tingkat level kasusnya, kemudian kepentingannya apa gitu ya Pak ya, mengambil sebuah keputusan. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak ambil dalam menyelesaikan pengambilan keputusan tersebut Pak? Jadi biasanya kalau ada kasus, kemudian saya koordinasi sama tim manajemen saya. Misalnya kasus masalah siswa misalnya, siswa ini kok jarang masuk, misalnya saya pasti koordinasi dengan yang pertama adalah mereka, kemudian tim manajemen. Dan saya lalu beberapa masukan, lalu saya mengambil keputusan siswa ini harus mengundurkan diri atau harus sekolah di sini. Jadi saya tetap mencari atau memohon masukan-masukan dari tim manajemen. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan itu pasti melibatkan tim manajemen juga dan pasti berjenjang juga dari level yang mungkin dari wali kelasnya, kemudian BK, kemudian nanti ke Bapak, ini Bapak terakhir mengambil keputusan dan melihat dari tingkatan kasusnya juga. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan menyelesaikan permasalahan dilema etika itu Pak? Jadi yang pertama menurut saya tadi masalah etika kan memang ya ketelatenan tadi. Kalau kita selalu memberikan contoh misalnya, tapi tadi kembali lagi ya dicontoh ya alhamdulillah, kalau tidak juga nggak apa-apa, yang penting saya sudah berusaha untuk mengatakan apa yang salah. Kalau saya berkata bahwa guru harus datang pagi, saya tidak boleh meninggalkan tugas, ya saya bisa jadi seperti itu. Karena memang kalau etika itu kan nggak berlaku tuh. Mungkin di satu sisi ini dianggap bagus, mungkin yang lain tidak. Sehingga utamanya kalau saya ya berani. Jadi hal-hal yang paling efektif untuk dalam pengambilan keputusan itu adalah keteladanan Bapak ini. Nantinya untuk dalam penyelesaian pengambilan masalah itu tantangan apa Pak yang sering Bapak hadapi selama ini? Ya itu tadi, kadang-kadang masih ada rekan-rekan kita yang mohon maaf mungkin tidak segera merespon apa yang kita harapkan. Tapi sebagai pimpinan ya harus sabar. Ya belum saja kita tunggu sampai responnya. Itu apa yang kita harapkan tidak segera direspon. Baik. Jadi tantangannya adalah setiap guru atau siswa itu mungkin persepsinya lain ya Pak ya, masih responnya itu berbeda-beda, tidak sama gitu ya Mas. Kemudian selanjutnya apakah Bapak mempunyai jadwal atau tata kelola tersendiri dalam mengamati atau mengambil keputusan mengenai dilema etika menikah Pak? Kalau Jawa saya tidak punya, tapi itu melihat kasus yang ada. Kalau setiap ada kasus, saya segera kami selesaikan. Jadi biasanya saya setiap pekerjaan itu lebih cepat lebih baik untuk selesai. Bisa juga permasalahan. Itu ya, kalau pengamatan misalnya untuk keliling lokasi atau saya juga tidak bersama tim kita. Kalau jam sekian saya harus keliling, jam sekian itu enggak. Sehingga nanti tidak ada istilahnya orang yang nanti jam sekian pasti pindah. Karena memang itu sengaja saya buat supaya nanti tidak ada istilahnya tidak ini gitu. Dan jam 9 mesti ini gitu. Jadi Bapak tidak ada jadwal khusus, jadi Bapak fleksibel kemauan, tetapi tetap punya komitmen untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor dalam Bapak mengambil keputusan agar bisa
manajemen terutama itu kan selalu kami ajak diskusi. Jadi sebaiknya bagaimana kalau misalnya tentang siswa ya bakal siswaan kita nanti yang lain itu semua yang baru saya simpulkan tidak mungkin saya untuk mengambil keputusan sendiri tapi selalu melibatkan timnya. Tapi ya itu tadi keputusan akhir kan nanti di setelah saya mendengarkan dari berbagai masukan baru nanti saya create jadi sebuah keputusan baru saya masuk. Insya Allah nanti itu akan nyaman untuk semua. Jadi tetap melibatkan elemen yang ada ya Pak, itu karena tim manajemen ya memang di bidangnya nih Pak, agar keputusan yang diambil itu bisa efektif dan bisa diterima semua pihak nanti Pak ya. Untuk dari perbincangan kita tadi itu kira-kira mungkin ada kesimpulan atau pembelajaran yang dapat kita ambil dalam pengambilan keputusan etika ini. Jadi kalau saya dalam pengambilan keputusan kan saya berpedoman yang demokratis, artinya tidak otoriter. Maka saya selalu menerima mohon masukan-masukan dari teman-teman di sekitar saya, tim manajemen lah. Ini sebaiknya bagaimana, walaupun nanti keputusan ketika saya ambil, tapi kalau saya mendengar dari tim yang ada di sini. Itu salah satunya supaya nanti keputusan yang kita ambil itu tidak hanya mungkin, kalaupun salah tidak terlalu besar salahnya, karena tidak melibatkan beberapa orang tim. Jadi aspek pokoknya itu dalam pengambilan keputusan Bapak itu adalah menuju demokrasi. Demokrasi agar meminimalisir kemungkinan pengambilan keputusan yang kurang tepat gitu ya Pak ya. Jadi agar efektif dan bisa diterima semua pihak. Jadi, terima kasih Pak sudah memberikan waktu untuk berbincang-bincang mengenai praktik pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kami untuk menyelesaikan permasalahan di masa depan. Terima kasih Pak Matur Suwun. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk kami dapat berbincang-bincang Ibu mengenai pengambilan keputusan dalam dilema etika atau pembangunan moral. Kalau kami bertanya-tanya, parah Ibu? Boleh saja. Terima Semampu kasih. saya menjawabnya ya, semampu yang saya alami. Iya Bu, siap. Ya, untuk mengawali ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus mengenai dilema etika atau pembangunan moral yang terjadi di dalam sekolah yang Ibu pimpin? Terima kasih Bu Ratna. Saya akan menyampaikan kalau terkait identifikasi selama ini kok saya belum pernah mengidentifikasi nih. Jadi intinya saya mengalir saja. Kalau ada permasalahan terkait apalagi terkait dilema etika itu kami mengalir saja. Kalau memang nanti kasus tersebut bisa saya selesaikan secara sendiri maka segera akan saya selesaikan dan yang pasti tidak tetap membuat keputusan yang saya buat itu tidak kontradiksi ataupun menyebabkan kondusivitas sekolah tidak baik ataupun kurang nyaman. Jadi selama ini saya belum pernah mengidentifikasi seperti itu. Jadi kasuistik artinya setiap ada masalah kalau memang segera kami selesaikan tanpa harus koordinasi ataupun musyawarah dengan yang lain langsung saya selesaikan. Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau mempunyai nilai kebijakan yang sama, yang saling berbenturan. Itu bagaimana Ibu membuat keputusan? Langkah-langkah kami kalau sekiranya permasalahan itu tidak berdampak terhadap kondusivitas sekolah dan itu bisa saya selesaikan secara sendiri maka akan segera saya selesaikan. Kalau tidak saya selalu berkoordinasi dengan wakil-wakil kepala sekolah yang ada di SMA 2 Batu ini. Kemudian kita pelajari masalahnya tersebut tuh
tentang apa dan bagaimana cara mencari solusinya. Nanti para waka itu juga bisa ikut mencari solusi ataupun mempertimbangkan supaya nanti keputusan yang saya ambil tepat, tidak salah. Yang pasti dalam menyelesaikan permasalahan tersebut harus kita berpikiran jernih, tidak emosi, karena mengambil sebuah keputusan kalau kita tidak berpikir jernih, apalagi dengan emosi, tentu saja nanti keputusan yang kami ambil itu akan berdampak terutama di sebuah organisasi, ya di sekolah kami. Nanti pasca keputusan yang saya ambil tentu saja akan berdampak dengan kondisi kita sekolah, sehingga kami berkoordinasi dengan para waka, kemudian kita analisis permasalahannya itu tentang apa toh, kemudian nanti dalam pengambilan keputusan itu supaya tidak salah seperti itu. Jadi ibu berkoordinasi, Ya, berkoordinasi bermusyawarah agar keputusan yang diambil itu bisa efektif, tepat sasaran gitu ya Bu ya. Sama kita menggali informasi-informasi terkait dengan permasalahan tersebut. Apakah ada informasi-informasi yang bisa menguatkan permasalahan tersebut. Jadi menggali fakta-fakta yang bisa menguatkan permasalahan tersebut itu supaya nanti pengambilan keputusan tidak salah atau tepat sasaran seperti itu. Karena kalau pengambilan keputusannya tidak tepat, itu tentu saja nanti berpengaruh terhadap institusi di sekolah seperti itu. Jadi pasca keputusannya nanti akan bermasalah, sehingga sangat hati-hati sekali dalam menyelesaikan permasalahan, terutama dilema etika, karena itu semuanya sama-sama benar dan kita harus mempertimbangkan kira-kira yang harus kita ambil keputusannya yang mana. Kalau yang ini nanti konsekuensinya setelah pasca keputusan seperti apa? Apa ini nanti berdampak? Kemudian kalau yang ini kita putuskan, ini dampaknya dibandingkan yang satunya itu lebih besar mana? Jadi dipertimbangkan. Dan itu saya itu tidak bisa sendiri. Saya selalu berkoordinasi dengan para waka. Bahkan kalau itu belum bisa selesai, kita juga punya pengurus komite. Jadi kami juga berkoordinasi, bermusyawarah dengan komite agar pengurus komite juga memberikan pertimbangan. Seperti itu. Jadi untuk langkah atau prosedur yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan itu ada yang pertama menggali informasi. Ya, menggali informasi agar nanti pengambilan keputusan yang diambil tidak salah. Tidak salah. Itu juga mempertimbangkan besar dari resikonya Ya, juga. besar resikonya. Kemudian juga apabila memang permasalahan itu memang agak berat, itu akan berkoordinasi dengan tim manajemen, bahkan sampai ke komite ya. Bahkan kan nanti kalau seperti kita musyawarah seperti itu kok belum ada solusinya yang tepat untuk mengambil keputusan, kita punya atasan lagi yaitu kepala Baledikmen. Jadi kami nanti juga akan akan matur ke kepala Baledikmen juga supaya pengambilan keputusan nanti bisa tepat, tidak salah. Itu kalau misalkan ada memang kasus besar gitu. Iya, kalau kasus besar. Tapi kalau kasus karena kita itu kalau mengambil sebuah keputusan itu harus dipertimbangkan betul, nanti pasca keputusan yang dibuat itu berdampak bagaimana terhadap institusi seperti itu. Jadi memang tidak gampang. Kalau yang sederhana biasanya kami selesaikan sendiri. Kemudian Ibu, kalau selama ini Ibu menganggap yang paling efektif, langkah yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu apa? Yang paling efektif, satu jelas, yang pasti harus berpikiran jernih, tidak boleh emosi. Karena kadang-kala setiap menemukan suatu masalah ataupun ada yang muncul di sebuah sekolah ada masalah, gitu biasanya kurang kontrol diri, kemudian emosi, kemudian tidak berpikiran jernih, sehingga itu nanti akan berdampak terhadap keputusan yang akan diambil. Jadi harus berpikiran jernih, harus berdoa selalu tidak lupa berdoa, karena pertolongan Allah itu juga sangat penting. Kemudian tentu saja saya selalu melakukan koordinasi dengan para waka, dan para waka pun juga tidak semua juga kami ambil yang memang beliau-beliau yang memang
istilahnya berpandangan luas sehingga bisa ikut menggali informasi-informasi, fakta-fakta Sesuai bidangnya. sesuai bidang. Jadi tidak misalnya ada tim manajemen sekian orang, saya juga tidak akan mengambil semua. Beberapa waktu saja yang saya ambil untuk menggali informasi-informasi, fakta-fakta yang ada terkait permasalahan tersebut, sehingga nanti pengambilan keputusannya tidak salah. Itu langkah saya seperti itu. Jadi Ibu, langkah yang paling efektif itu adalah yang pertama itu adalah berpikiran jernih, Ibu ya. Jernih, tidak emosi, berdoa pasti. Ya. Dan yang ketiga adalah berkoordinasi dengan beberapa tim manajemen yang memang berkompeten di bidangnya. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Terutama kalau di sekolah ya kita punya wakil-wakil kepala sekolah. Itu pun kita ambil beliau-beliau orang-orang tertentu saja. Dan kasus itu juga tidak mesti harus bisa diekspos oleh beberapa orang. Jadi orang-orang tertentu yang memang bisa memegang rahasia. Jadi Ibu menjaga kerahasiaan ya Bu. Iya. Apakah itu penting untuk dipublikasikan, diekspos keluar, atau bisa diselesaikan di dalam saja secara internal gitu ya Bu? Oke. Kemudian tantangan dari Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah tentang dilema etika itu apa? Ya, tantangannya kalau kita kami komunikasikan seperti itu supaya tetap menjaga kondusivitas yang ada di sekolah, karena kalau tidak kita komunikasikan itu menjadi dilematik di dalam lingkup sekolah, dan itu nanti dampaknya efeknya ke warga sekolah. Karena kalau kami selaku kepala sekolah kok tidak memahamkan, maka itu nanti akan menjadi permasalahan baru dan akan berkepanjangan, sehingga itu akan saya panggil, kita duduk bersama, kemudian kami komunikasikan permasalahan yang kita hadapi itu seperti ini. Ya alhamdulillah kalau sudah saya komunikasikan dan beliau-beliau itu paham, itu akhirnya juga bisa menerima. Jadi kita juga harus cerdas. Seperti itu bukan berarti kalau kita sudah mengambil keputusan, ya udah ini keputusan saya, mau tidak mau harus dilaksanakan, tidak seperti itu. Jadi maksud sebagai seorang pemimpin itu harus seperti itu. Jadi setiap keputusan yang dibuat itu bukan berarti semua bisa menerima. Pasti ada juga yang tidak bisa menerima. Karena tidak bisa menerimanya itu karena hanya belum paham. Nah itu memang harus kami pahamkan. Kalau sudah dipahamkan selama ini yang saya hadapi ya sudah bisa menerima. Kemudian situasi di sekolah nyaman lagi, kondusif lagi, seperti itu. Jadi dari tantangan tersebut itu kuncinya adalah komunikasi ya Bu ya. Komunikasi agar kondusif di dalam sekolah itu tidak terjadi permasalahan baru. Kemudian untuk dalam menyelesaikan permasalahan Ibu sendiri mempunyai jadwal atau tata kelola tertentu dalam pengambilan keputusan dilema etika, ataukah Ibu segera menyelesaikannya pada saat ada permasalahan atau bagaimana? Mungkin ada prosedur dan langkah? Kalau saya itu kembali seperti tadi, situasional, Bu Ratna. Jadi kalau memang ini masalah ini yang saya hadapi segera akan kami selesaikan, dan ini tidak harus melibatkan banyak orang, maka akan segera kami selesaikan. Kalau misalnya permasalahan ini butuh saya menggali informasi dari pihak-pihak terkait, kami perlu musyawarah dengan pihak-pihak terkait, maka kami akan menghubungi pihak-pihak terkait dan akan memusyawarahkan dan kemudian akan menggali informasi dan untuk mempertimbangkan permasalahan tersebut. Jadi tidak ada jadwal khusus, jadi situasional. Kalau memang ada masalah, kemudian ini bisa saya selesaikan sendiri tanpa harus melibatkan pihak-pihak terkait, maka akan saya selesaikan sendiri. Kalau ini kok permasalahan agak besar dan ini butuh kita menggali informasi dari pihak lain, maka kami akan tunda, akan kami jadwalkan dulu untuk musyawarah dulu, baru nanti pengambilan keputusan. Jadi tidak terjadwal secara khusus tuh. Jadi Ibu tidak mempunyai jadwal khusus atau tata kelola khusus ya, tetapi setiap ada permasalahan kalau bisa diselesaikan segera diselesaikan. Tetapi kalau memang itu butuh waktu untuk menggali informasi, maka Ibu memang harus menunda terlebih dahulu untuk menggali informasi agar keputusan itu yang diambil tidak salah. Jadi permasalahan lebih jelas setelah kita menggali fakta-fakta yang ada untuk memperkuat permasalahan tersebut. Supaya apa? Supaya nanti pengambilan keputusannya itu tepat.
tidak salah seperti itu. Kemudian apakah Ibu sendiri mempunyai seseorang atau beberapa tim yang bagaimana agar bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Ya biasa. Tapi kalau permasalahannya lingkupnya luas ya kami harus koordinasi dengan komite, bahkan kalau komite nggak selesai ya bisa ke kepala Balikdikbud. Tapi di sekolah ini memang ada yang spesialisnya itu mendampingi saya. Untuk setiap ada permasalahan itu selalu saya komunikasikan dengan wakil saya itu. Jadi pasti harus ada, tidak sendiri. Untuk membagi informasi, kemudian untuk saling men-share gitu ya Bu ya. Kira-kira bagaimana kalau demikian, dan seseorang tadi atau beberapa tim tadi itu memang kompeten untuk menyelesaikan masalah dan punya wawasan yang luas gitu. Kemudian dari perbincangan kita tadi ya Bu ya, mungkin ada kesimpulan dari Ibu atau pembelajaran yang bisa kami ambil mengenai pengambilan keputusan dalam dilema etika. Ya, kesimpulannya seperti tadi saya sampaikan, kalau memang kasus-kasusnya atau dilema etikanya itu dirasa ringan, artinya tidak berat, maka bisa diselesaikan dengan sendiri atau diselesaikan sendiri. Tetapi kalau lingkupnya agak berat, maka perlu berkomunikasi ataupun bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait. Jadi musyawarah itu sangat penting, karena dengan musyawarah itu nanti pengambilan sebuah keputusan itu diharapkan tidak salah atau bisa tepat. Jadi Bu bermusyawarah dan sesuai dengan tingkat permasalahannya ya, kemudian juga berjenjang juga ya Bu. Iya, berjenjang juga. Jenjang dari mungkin kalau misalnya permasalahan siswa ya dari wali kelas dulu, kemudian BK nanti baru buat siswaan. Nanti jadi sesuai dengan tingkat permasalahannya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan mengenai pengambilan keputusan itu sebagai pembelajaran untuk kami dalam Ibu berpengalaman memimpin institusi sekolah. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Bu Ratna, semoga Bu Ratna sukses. Amin. Terima kasih Bu, sama-sama.